Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagram PT, pressure and temperature untuk sifat koligatif larutan. Jadi garis vertikal, garis dari bawah ke atas merupakan garis untuk tekanannya, besarnya tekanan. Jadi dari bawah ke atas tekanannya akan semakin besar begitu. Sedangkan untuk bagian horizontalnya, yaitu bagian dari kiri ke kanan, itu merupakan garis bertambahnya suhu. Di sini dibagi jadi 3 daerah, yaitu biru untuk daerah padat, kemudian daerah yang hijau untuk cair, dan daerah yang kuning untuk gas. Jadi begini cara baca grafiknya. Jadi untuk garis yang hitam itu merupakan garis untuk pelarut murni, contohnya misalnya air. Sedangkan untuk yang merah dan putus-putus itu adalah untuk si larutannya. Sekarang kita akan membandingkan titik didih pelarut murni dengan larutannya jika diukur pada tekanan yang sama, yaitu misal pada garis hijau. Pada pelarut murni akan mendidih pada titik ini, sedangkan larutannya akan mendidih pada titik yang ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Jika kita tarik garis ke bawah, ini untuk titik didih pelarut murni, sedangkan yang ini untuk titik didih larutannya. Jadi delta TB adalah kenaikan titik didih larutan. Kita akan lanjut pada titik beku jika diukur pada tekanan yang sama. Untuk pelarut murni, dia akan membeku pada titik ini. Dan jika kita tarik garis ke bawah, maka pelarut murni akan membeku pada suhu sekian. Untuk larutan pada tekanan yang sama, dia akan membeku pada titik ini. Dan jika kita tarik garis ke bawah, berada pada suhu ini. Jadi pada larutan terjadi penurunan titik beku. Delta TF adalah penurunan titik beku larutan, sedangkan delta TB adalah kenaikan titik didih larutan. Sekarang kita akan membandingkan tekanan uap jenuh pelarut murni dengan larutannya diukur pada suhu yang sama. Kita ambil garis biru. Untuk pelarut murni, tekanan uap jenuhnya berada pada titik P0, sedangkan untuk larutannya, tekanan uap jenuhnya berada pada titik P. Di sini dapat kita lihat bahwa tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadi, delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Sekarang kita lanjut pada garis perubahan fasa pada cair dan gas. Garis CO adalah garis kesetimbangan cair gas untuk pelarut murni. Kita ambil contoh misalnya air. Jadi nanti airnya akan menguap, uap yang terbentuk dia akan mencair. Jadi terjadi kesetimbangan. Contohnya misalnya ketika kita memasak air, maka di situ terjadi proses penguapan air, tapi uap yang terbentuk itu lama-kelamaan dia akan terkumpul, kemudian bersatu, terkondensasi, dan mencair lagi. Kalau kalian masak nanti ditutup pancinya, maka kalian akan mendapatkan titik-titik air, ada embunnya. Nah, itu proses dari kondensasi si uap airnya. Jadi di sepanjang garis CO akan terjadi kesetimbangan, airnya menguap membentuk gas, gasnya dia akan terkondensasi mengembun membentuk air. Sedangkan untuk garis C aksen dan O aksen ini adalah garis kesetimbangan cair gas untuk larutannya. Sekarang kita beralih ke garis BO, garis kesetimbangan cair padat untuk pelarut murni. Contohnya misalnya air, dia akan membeku membentuk es, kemudian esnya akan mencair membentuk air lagi. Di setiap titik di sepanjang garis BO inilah akan terjadi kesetimbangan padat cair untuk pelarut murni.
Sedangkan garis putus-putus merah B aksen ke O aksen adalah garis kesetimbangan padat cair untuk larutannya. Sekarang kita akan membahas proses perubahan wujud. Kita ambil pada tekanan yang sama dengan cara mengubah suhunya. Kita ambil tekanan yang sama sepanjang garis hijau. Mula-mula zatnya berbentuk padat, kemudian kita naikkan suhunya, perlahan-perlahan berubah jadi cair, naik-naik lagi, kemudian jadi gas. Jika kita memilih tekanan yang lebih rendah lagi, misalnya pada garis yang ini, maka di daerah ini padat, dia langsung berubah jadi gas. Ketika suhunya kita naikkan perlahan, contohnya seperti kamper atau kapur barus, itu kan dia langsung berubah dari padat langsung ke gas tanpa proses mencair terlebih dahulu. Sekarang kita akan bahas jika suhunya tetap, tekanannya yang berubah. Oke, misalnya kita tarik garis di posisi ini. Pada suhu yang tetap, kemudian tekanannya kita perkecil, maka yang terjadi di sini adalah yang mula-mula cair, dia perlahan-perlahan ketika tekanan yang diperkecil berubah jadi gas, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas titik yang lain. Kalau sebelumnya kita udah bahas titik di sepanjang garis CO atau garis kesetimbangan cair gas dan titik di sepanjang garis BO atau kesetimbangan padat cair. Sekarang kita akan bahas titik O atau titik triple point. Jika dari titik O kita tarik garis ke kiri, kita akan peroleh dia berada pada tekanan sekian, dan ke bawah berarti pada suhu sekian. Maka pada suhu dan tekanan itu wujud zatnya berkesetimbangan dalam tiga keadaan, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi sekaligus ada tiga-tiganya, padatnya ada, cairnya ada, gasnya ada. Jadi si padatnya dia berubah jadi cair, dia juga berubah jadi gas, gasnya berubah jadi cair, gasnya berubah jadi padat, cairnya berubah jadi padat, cairnya juga berubah jadi gas, kesetimbangan, dan kecepatannya semuanya sama. Cair berubah jadi gas berubah jadi cair, padat jadi gas jadi padat, gas jadi cair. Itu waktunya atau lajunya sama. Sekarang kita akan bahas untuk daerah yang punya tekanan udara rendah, misalnya di daerah pegunungan, maka titik di zat-zatnya juga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang punya tekanan udara lebih tinggi, misalnya pantai. Jadi kalau kita masak air di daerah pantai, maka suhu ketika mendidihnya akan lebih tinggi daripada masak di daerah pegunungan. Oke, kita ambil contoh untuk tekanan yang lebih tinggi. Misalnya pada garis yang hijau ini, maka pelarut murninya akan mendidih di titik ini. Jika kita tarik garis ke bawah, maka akan berada pada suhu yang ini. Pada tekanan yang lebih rendah, misal di garis biru, akan mendidih di sini pelarut murninya. Jika ditarik garis ke bawah, berarti pada suhu ini. Jadi, jika pada tekanan yang lebih tinggi, akan mendidih pada suhu ini, dan pada tekanan yang lebih rendah akan mendidih pada suhu yang ini. Jadi, pada tekanan udara yang rendah, maka titik didihnya juga akan rendah. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang diagram PT sifat koligatif larutan. Semoga kalian dapat memahaminya, dan terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.